Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana hidup sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang semakin gelap. Dunia yang penuh godaan, kepalsuan, dan kecemaran moral. Di zaman sekarang, tidak mudah untuk tetap murni dan berpegang pada firman Tuhan. Tapi justru disinilah iman kita diuji. Apakah kita benar-benar percaya dan hidup dalam firman itu? Mari kita buka renungan kita dengan satu ayat dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Inilah kuncinya saudara, menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup di dunia yang makin maju, makin canggih, tapi juga makin rusak dalam hal moral. Lihat media sosial. Begitu mudah orang berbohong, menghina, menebar kebencian, mengejar sensasi demi likes dan views. Lihat dunia kerja, banyak orang kompromi dengan dosa. Korupsi kecil dianggap biasa, manipulasi data dianggap pintar, menipu pelanggan dianggap strategi. Dan di kalangan muda, pergaulan bebas, ketergantungan gadget, kecanduan pornografi serta kehilangan arah rohani menjadi hal yang umum. Dunia ini mencoba menekan kita agar ikut arusnya. Tapi ingatlah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalimat jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya kita dipanggil untuk berbeda. Tidak berarti kita menjauh dari dunia, tapi kita hidup di tengah dunia tanpa menjadi bagian dari kegelapan itu. Di tengah dunia yang berubah-ubah, hanya firman Tuhan yang tetap. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihidupi. Banyak orang Kristen tahu ayat, tapi tidak menjadikannya dasar keputusan. Kita cepat mencari nasihat dari media, motivator, atau influencer, tapi lupa bahwa firman Tuhan adalah kompas hidup sejati. Contoh, seorang pemuda Kristen bekerja di perusahaan besar. Ia diberi tawaran cepat naik jabatan, asal mau bermain sedikit kotor, memalsukan laporan. Ia bergumul. Di satu sisi, ia ingin maju. Tapi Roh Kudus mengingatkannya akan Amsal 10 ayat 9. Siapa berlaku jujur, berjalan dengan aman. Ia akhirnya menolak tawaran itu meski sempat diejek. Tapi beberapa bulan kemudian, atasan yang menipu justru terungkap dan dipecat. Sedangkan dia justru dipercaya untuk memimpin tim baru. Firman Tuhan terbukti benar. Kejujuran mungkin membuat kita tertinggal sesaat, tapi Tuhan sendiri yang akan membela. Berpegang pada firman seringkali berarti berani melawan arus, tapi justru disitulah iman dibuktikan. Kadang kita berkata, saya manusia biasa, tidak sempurna. Benar, tapi kekudusan bukan soal kesempurnaan, melainkan ketaatan setiap hari. Kita tidak dipanggil menjadi suci karena kuat, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Setiap kali kita membaca Alkitab, mendengar renungan, atau berdoa, Tuhan sedang menguduskan hati kita sedikit demi sedikit. Saudara, dunia tidak butuh orang Kristen yang hanya pandai berbicara. Dunia butuh orang Kristen yang hidupnya berbeda. Mari saya ceritakan 3 kesaksian yang bisa menguatkan kita. Pertama, kesaksian di dunia kerja. Seorang manajer di Jakarta pernah berkata bahwa ia hampir kehilangan pekerjaan karena menolak menandatangani laporan palsu. Tapi ia berkata begini, "Lebih baik saya kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hati nurani saya." Beberapa waktu kemudian, perusahaan itu justru diberkati karena kejujurannya dan dia dipromosikan. Firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5 menjadi nyata. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 2. Kesaksian dari dunia digital.
Seorang konten kreator Kristen bercerita bahwa ia sempat tergoda membuat konten provokatif demi viral. Tapi Tuhan menegurnya lewat 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ia pun memutuskan membuat konten rohani dan motivasi iman meski penontonnya lebih sedikit. Sekarang ribuan orang diselamatkan melalui video-videonya. Tuhan tidak mencari yang viral, Tuhan mencari yang setia. Langkah praktis berpegang pada firman. Bagaimana caranya kita bisa tetap teguh di dunia yang cemar ini? Baca dan renungkan firman setiap hari. Tidak cukup hanya di hari Minggu. Mulailah dengan 1 pasal sehari atau renungan pendek. Biarkan firman itu membentuk pikiranmu. Jaga komunitas rohani. Imanmu butuh teman seperjalanan. Bergabunglah dalam kelompok doa, komsel, atau komunitas online rohani. Hindari kompromi kecil. Dosa besar selalu dimulai dari kompromi kecil. Belajarlah berkata tidak untuk hal yang salah, meski tampak sepele. Isi pikiranmu dengan hal yang benar. Pilih apa yang kamu tonton, dengar, dan ikuti. Filipi 4 ayat 8 berkata, isilah pikiranmu dengan yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Percayakan masa depanmu pada Tuhan. Kadang kita merasa hidup benar membuat kita kalah cepat dari orang lain. Tapi ingat, yang berjalan dengan Tuhan tidak akan tertinggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini mungkin semakin gelap, tapi terang Kristus di dalam kita tidak akan padam. Tantangan akan selalu ada. Godaan, tekanan, rasa takut, bahkan ejekan. Tapi selama kita berpegang pada firman Tuhan, hidup kita tidak akan goyah. Mazmur 1 ayat 2-3 berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya kita menjadi seperti pohon itu, kuat, berbuah, dan tetap hijau di tengah dunia yang kering. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah dunia yang penuh tantangan dan dosa, kami mau tetap berpegang pada firman-Mu. Kuduskanlah kami, kuatkanlah iman kami, dan jadikan hidup kami kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk setia dalam hal kecil, jujur dalam gelap, dan berani menolak dosa walau harus berjalan sendiri. Sebab kami tahu, Engkaulah terang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.